Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Laili Kurniati. Saya dari kelas EKI 2E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu saya Datul Fadila, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang sejarah pemikiran agama. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Beberapa alasan sulitnya mengartikan agama sebagaimana ditulis oleh Mukti Ali. Yang pertama, agama itu bersifat batini, yang bersifat individual. Yang kedua, orang selalu bersemangat dan emosional ketika membahas agama, sehingga kata agama itu sendiri sulit didefinisikan. Yang ketiga, konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberi definisi tersebut. Aziz Syarastani berpendapat bahwa agama adalah ketaatan kepatuhan yang dapat diartikan sebagai pembahasan dan perhitungan amal perbuatan di akhirat. Kedua, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, sebagai pembimbing hidup. Pengendali utama dalam kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pendidikan dan keyakinan yang didapatnya dari sejak kecil. Apabila dalam hidup seseorang terbentuk pribadi yang harmonis di dalam hidup mereka, seseorang tersebut akan mengalami dorongan yang bersifat positif untuk dirinya sendiri. Yang kurang yakin akan agamanya akan menghadapi cobaan dalam hidup, bahkan menyesali kehidupannya dan pikirannya bersifat pesimis. Beda halnya dengan orang yang beragama. Apabila diberikan cobaan, mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Lain halnya dengan orang kaya yang beriman. Orang kaya yang beriman tidak merasa gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu hanya titipan Allah. Yang di dalamnya ada harta untuk orang miskin dan harta anak yatim piatu yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. 4. Pengendali moral. Setiap manusia yang beragama dan beriman akan menjalankan ajaran agamanya. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan kita untuk saling menghormati, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk dihormati. Yang kelima, meningkatkan keyakinan dalam beragama. Keyakinan ini pada dasarnya tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang spiritual maupun pengetahuan umum yang ada di dalam agama, seperti penciptaan surga dan neraka, penciptaan iblis, kehidupan setelah kematian, dan lain-lain. Yang keenam, menghindarkan diri dari perilaku yang buruk. Menghindarkan diri dari perilaku yang buruk secara umum mengarahkan peran agama itu sendiri yang menjadi dasar etika dan moral. 7. Meningkatkan toleransi. Secara umum, para ahli menyetujui bahwa ajaran agama pada dasarnya mengarahkan individu untuk menghargai perbedaan dan memahami keberadaan individu yang lain sehingga terciptanya toleransi. Ketiga, kebutuhan manusia terhadap agama. Yang menjalankan kewajiban dan patuh akan mendapatkan balasan baik dari Tuhan. Yang tidak menjalankan kewajiban dan tidak patuh akan mendapatkan balasan yang tidak baik juga dari Tuhan. Perlunya manusia terhadap agama sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Ketiga alasan tersebut akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, tentang fitrah manusia, yang dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berisi, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Dengan kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam diri manusia, dengan firman Allah yang menciptakan manusia dan berfirman bahwa manusia telah diciptakan dengan batas-batas tertentu dan di dalam keadaan lemah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar," yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, tantangan manusia. Faktor lain manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dari bisikan setan. Tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupa ingin memalingkan manusia dari Tuhan.
Oke, kita masuk dalam doktrin kepercayaan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin adalah ajaran atau asas aliran politik atau agama yang dapat disimpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendidikan suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Doktrin ajaran Islam yang dikenal sebagai trilogi ajaran ilahi, yakni iman, Islam, dan ihsan. Kata iman yang terdapat dalam Al-Quran memiliki dua makna, yaitu yang pertama, yakin, percaya, dan beriman. Yang kedua, aman, mengamankan, dan memberi keamanan. Yang kedua, Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yakni aslama. Yuslimu aslaman, yang berarti keselamatan. Secara terminologi, Islam mengandung pengertian ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan dalam menyembah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, kemudian melaksanakan segala perintahnya, seperti melaksanakan sholat, zakat, berpuasa, haji, serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Yang ketiga, ihsan. Iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga serangkai atau trilogi ajaran atau doktrin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai muslim sejati apabila ia mampu menyatukan tiga dimensi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, trilogi tersebut menjadi tiga kerangka dasar Islam yang digunakan dalam tiga bidang pemikiran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sekian dari penyampaian materi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.